Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Wahidafilia. You can call me Ayu. Number PP 211 011 561 0013. Oke. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang sudah saya pelajari, salah satunya yaitu present perfect tense. Present perfect tense adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau situasi yang telah dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang atau telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu, namun efeknya masih berlanjut. Dari tense ini biasanya digunakan untuk membicarakan mengenai pengalaman atau perubahan yang melibatkan sebuah tempat. Rumus present perfect yaitu present perfect tense dibentuk dengan auxiliary verb has atau have dan past participle atau verb to. Have digunakan untuk I, you, and plural subject seperti kata-kati jamak, contohnya mereka atau kita. Yang kedua, kata benda jamak seperti anak laki-laki atau laki-laki. Subjek majemuk dengan kata hubung and atau you and I and Jack, Tom and Jack. Sedangkan has untuk singular subjek seperti kata ganti orang ketiga tunggal, contohnya he, she, it. Terus kata benda tunggalnya, contohnya Tom and Ma'am. Waktu yang tepat untuk menggunakan present perfect tense yaitu bagaimana mengidentifikasikan sebuah kondisi bahwa sebuah kalimat memiliki bentuk present perfect tense, atau kapan saat yang tepat menggunakan tense ini. Kamu bisa melihat ciri-cirinya dengan contoh keterangan waktu alias time expression berikut ini. Ada di sini pertama sudah, yang kedua hanya, yang ketiga baru-baru ini atau akhir-akhir ini, seterusnya pernah, belum, for ditambah keterangan waktu yang menunjukkan masa lalu hingga sekarang, dan ada lagi. Contoh kalimat present perfect tense yaitu membicarakan pengalaman seperti aku pernah ke Perancis. Saya pernah melihat film itu sebelumnya. John telah mempelajari 2 bahasa asing. Terus ada juga saya sudah 3 kali ke Bali. Pernahkah kamu ke sana? Terus ada lagi, berapa kali Anda berpergian ke luar negeri? Balik lagi, saya akan menjelaskan rumus present perfect tense tadi karena ada ketinggalan dari saya, yaitu kan have digunakan untuk I, you, and plural subject seperti plural pronoun, contohnya they and we. Yang kedua plural noun, contohnya seperti boys and men. Terus ada juga compound subject dengan kata hubung and.
Dan ada juga rumus untuk kalimat negatif dan positif dan kalimat tanyanya. Apa saja itu? Kalimat pertanyaan positif yaitu ada a, you, we, they ditambah have ditambah verb 3. Terus he, she, it ditambah has tambah verb 3. Terus kalimat yang pertanyaan negatif a, you, we atau you, we, they ditambah have ditambah not ditambah verb 3. Terus yang contoh keduanya he, she, it tambah has tambah not tambah verb 3. Kalimat tanya atau interrogatif yaitu have ditambah a atau you, we, they ditambah verb 3. Contohnya have they lived in Jakarta for a long time. Terus yang contoh has-nya has ditambah he ditambah verb 3. Berikut adalah beberapa adverbs yang biasa digunakan untuk mengekspresikan present perfect tense, yaitu ada it, already, just, ever, never. Terus dan ketika kita berbicara dengan tindakan-tindakan yang belum selesai atau sebuah situasi tertentu, maka kita bisa menggunakan for or since. Waktu yang tepat untuk menggunakan present perfect tense sudah dijelaskan tadi. Terus contoh kalimatnya sudah juga. Dan ada beberapa aktivitas. Terus menggunakan present perfect dalam bentuk pasif. Contohnya dalam present perfect simple. Present simple. Contohnya ada di sini bentuk aktif seperti people collect the goods, dan bentuk pasif the goods are collected. Terus pada bentuk simple, kalimat tersebut menjadi bentuk aktif people collected the goods yesterday, and bentuk pasif the goods were collected yesterday. Apabila diperlukan, kita bisa mengekspresikan diri hal yang sama dengan present perfect, yaitu bentuk aktif. Contohnya people have collected the goods. Bentuk pasif the goods have been collected. Penggunaan tense ini di dalam bentuk pasif sebenarnya sama tujuannya dengan bentuk aktif, yaitu untuk mengekspresikan sesuatu yang baru saja terjadi, membicarakan pengalaman hidup, serta membicarakan tindakan-tindakan yang baru dilakukan. Dalam bentuk pasif dari present perfect yaitu kita selalu menggunakan has atau have been ditambah verb 3. Berikut ini ada beberapa contohnya. Yang pertama, the interns have been trained. Next, the proposal have been written. Exercise 3, have the applicants been interviewed. Interviewed itu pertanyaan. Next, the applications haven't been checked yet. So next, has he been introduced to the new manager?
Baiklah, itu saja contoh-contoh, rumus, dan pengertian dari present perfect tense. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.